tidak ada jalan untuk membela nasab Bani Ba'alawi, karena dari semua jihad itu dia lemah, dari semua jihad itu dia palsu, munqati, mardud, maskuk nasabnya. Jadi nasab Bani Ba'alawi itu dibilang mardud, okey, dibilang maskuk, okey, dibilang inqita'ul isnad boleh. Jadi terserah. Inqita'ul sanad juga boleh. Paham enggak teman-teman semua? Inilah. Jadi teman, kerja mereka hari ini untuk memperkuat nasab mereka, mereka kerahkan orang-orang bodoh ya, untuk menolak dakwah-dakwah kami, untuk menolak dakwah-dakwahnya Kiai Imad dimanapun ya, dengan ada cara untuk proses adu domba. Bagaimana proses mereka memancing adu domba? Ya, mereka menginformasikan di mana tempat Kiai Imad menyampaikan dakwahnya. Mereka memberikan ancaman. Dengan ancamannya apa? Salah satunya, kalau emang bila mana Kiai Imad nanti ceramah di tempat kalian, jangan salahkan kalau kami nanti datang ke sana akan melakukan tindakan yang kalian tidak akan dapat menolaknya. Itulah kurang lebih bahasanya. Nah, kemarin baru-baru ini teman-teman, ada informasi bahwa Kiai Imad akan diundang dakwah di wilayah Tambun Selatan. Ya. Nah, pada tanggal 28 Oktober ya. Di situ sudah ada satu status-status yang diungkapkan dan dikirim melalui WA banyak orang dengan membawa bahasa kaum pribumi. Kami orang pribumi Tambun Selatan. Kami pencinta habaib. Itu kata mereka. Kami menolak kehadiran Kiai Imad. Ya. Maka oleh sebab itu, jangan sampai Kiai Imad datang ke negeri kami. Ya, kurang lebih seperti itulah bentuk berita acaranya. Ya, itu kita pahami sendiri teman-teman. Apa tujuan dia? Kalau dia adalah orang yang benar sebagai juriat Nabi, sikap yang harus diambil oleh mereka apa? Apa? Coba dah. Sikap jujur yang harus diambil oleh mereka. Sampaikan kepada umat, Kiai Imad itu menyampaikan yang benar menurut pandangannya. Kami belum menemukan dalil untuk menolak kebenarannya. Kalau kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selama kami tidak mempunyai data untuk menolak kebenarannya Kiai Imad, maka percayalah sama Kiai Imad. Jika dia bukan pendusta, dia bukan orang yang menyebar fitnah, tapi dia orang yang sedang menyampaikan kebenaran. Tapi Bani Ba'alawi tidak akan pernah berani mengucapkan demikian. Kenapa? Karena mereka sudah lazat di dalam tipu daya syaitan. Mereka sudah lazat di dalam mengaku-ngaku diri mereka adalah keturunan Nabi. Inilah teman-teman, bukti bahwa nasab palsu itu seperti itu. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyampaikan dalam sebuah risalah kitabnya, beliau menyatakan bahwa nasab palsu itu sangat rapuh. Tetapi nasab palsu itu sangat kuat ya di kalangan orang-orang yang bodoh. Maka pelajarilah ilmu nasab supaya di kemudian hari nanti banyak ulama-ulama baru yang akan muncul membongkar kepalsuan-kepalsuan nasab yang mengatasnamakan keturunan Sayyidah Fatimah Zahra. Ini ungkapan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka teman-teman, ketika antum membaca kitab Ibnu Hajar Al-Haytami dan beliau menyebutkan risalah silsilah tarekat dia kepada jalur Ba'alawi, itu bukan berarti dia sedang menyatakan bahwa benarnya nasab Ba'alawi. Dia hanya menyampaikan riwayat bahwa saya pernah mengambil
satu sanad tarekat dari Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dia menyatakan Abdullah bin Alwi bin Alwi bin Anu bin Anu bin Alwi Al-Haddad bin Anu bin Anu bin Anu sampai kepada Ubaidillah. Itu beliau sedang menyampaikan silsilah nasab yang dia ketahui terkait yang bernama Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bukan sedang menetapkan benarnya nasab itu, gitu loh. Nah, yang kedua teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau antara Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu masa yang berbeda. Artinya antara Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak pernah bertemu secara bertatapan, artinya tidak bertemu dalam satu zaman. Mesti ada satu orang yang mengiri di antara dua orang ini. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengungkapkan dalam kitab yang lain, aku tidak mengambil sanad, tidak menakal sanad langsung kepada Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tetapi aku mengambil dan memohon izin kepada muridnya supaya aku mengambil sanad dia untuk aku tuliskan di dalam risalah kitabku. Jadi ini harus kita pahami bahwa Al-Imam Ibnu Hajar tidak mengambil langsung sanad tarekat kepada Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, dan dia juga tidak mengambil ilmu tarekat kepada muridnya. Dia hanya memohon izin untuk menuliskan sanadnya Abdullah bin Alwi Al-Haddad ke dalam kitabnya, gitu loh. Sehingga dia menyebutkan bahwa saya mengambil tarekat Al-Haddadi melalui Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad langsung. Itu gitu teman-teman. Coba dikaji ulang lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Maka di zaman sekarang ilmu ini terbuka, ilmu ini tidak tertutup. Maka jangan kita memberikan batasan untuk menutup kebenaran. Maka saya mohon kepada teman-teman semua, saudaraku pribumi semua, asli orang Indonesia, ya dari Sabang sampai Merauke, apa faedahnya kalian rela berkelahi sama kami, ya, rela kalian menolak kebenaran Kiai Imad tanpa punya pengetahuan, ya, sementara si Ba'alawi Yaman ini kan ontang-ontang kaki aja, memanfaatkan kalian untuk kekayaan mereka dengan membawa-bawa nama Nabi. Apa kalian kok mau kalian itu dibodoh-bodohin sama si Ba'alawi ini? Bingung aku. Apa yang membuat kalian itu bisa yakin banget dia keturunan Nabi? Sedangkan kami yang punya ilmu, yang mengkaji kitab, yang dulunya saya sendiri ya meyakini Ba'alawi itu zuriat Nabi, sampai saya berantem sama saya punya saudara. Ini saudara saya ini ya, beliau ini berkelahi sama saya 15 tahun, baru tadi malam dia datang ke sini ketika viral saya punya YouTube dan saya menerangkan apa yang sepaham dengan paham saudara saya ini. Apa dia bilang dulu? Itu Pak Alawi itu, Habib itu keturunan Yahudi, bukan keturunan Nabi. Berantem sama saya, hampir saya mau pukul dia. 15 tahun kami berkelahi, enggak berkawan. Tahu enggak kalian? Dia bilang keturunan Yahudi, aku bilang kau jangan bilang keturunan Nabi, keturunan Yahudi, kau tuh keturunan Yahudi rupanya. Hampir berantem kami, pisah kami di jalan. Turun dari mobil dia itu. Ini 2 hari 2 malam dia di sini bersilaturahmi, memperbaiki kesalahan di masa lampau. Dan saya sudah mengakui kebenaran itu. Kenapa? Karena kami orang meneliti kebenaran, bukan orang berhayal dengan satu kebenaran, bukan orang yang kena doktrin-doktrin buta. Kami pelajari kitab-kitab yang ada, karena bagi kami ilmu itu adalah rahmat, ilmu itu nur. Nur itu nggak bisa nipu, nur itu menerangi cahaya kegelapan, teman-teman. Satu lagi teman-teman, mereka bilang
lebih tinggi habaib daripada ulama. Itu di mana dia bicara semacam itu, teman-teman? Coba antum pikir. Allah sendiri yang menciptakan alam semesta, ya, berfirman di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Seandainya yang dimaksud oleh Allah itu habaib, maka Allah sungguh akan melafazkan Al-Quran itu dengan kalimat innama yakhshallaha min ibadihil habaib. Tapi tak ada ayat macam itu. Yang ada ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah ulama dari segala hamba-hambanya. Gitu loh. Jadi kalau Habib itu ulama, mulia. Tapi kalau Habib itu bahlul, mana ada mulia sikit pun. Masa orang gila jadi wali? Ya kan? Jadi Habib itu bukan keturunan Nabi, teman-teman. Jelas tidak? Habib itu bukan sama sekali keturunan Nabi. Jadi jangan membohongi umat. Jangan ngaku-ngaku ahlul bait. Yang benci ahlul bait masuk neraka. Betul. Kalau benci kepada ahlul bait. Kalau benci kepada Habib karena dia mengaku-ngaku keturunan Nabi, wajib hukumnya. Bukan sunnah lagi, wajib. Kenapa? Melindungi martabat kesucian daripada nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah dimanapun antum berada semua, kepalsuan nasab Alawi itu sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW dari masa ke masa. Ya. Jadi dari zaman itu sampai zaman sekarang masih berlaku bahasa Nabi Muhammad SAW itu yang termasuk dari masa ke masa. Apa kata Nabi? Satu zaman nanti akan muncul fitnah besar yang berasal dari orang yang mengaku dia bagian dari keturunanku, padahal mereka bukan keturunan aku, kata Nabi. Karena yang keturunan aku adalah orang-orang yang membawa garis ketakwaan, bukan yang membawa nasab. Maksudnya seperti itu. Artinya apa? Mereka itu sudah diprediksikan oleh Nabi. Mereka mengaku-ngaku keturunan Nabi, di dalam diri mereka mengalir darah Nabi. Mereka mengatakan, kakek kami, tahu kalian siapa kakek kami? Kakek kami Rasulullah. Begitu kata mereka. Tapi tuan-tuan, apa ndak malu dia bilang kakeknya Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad orang buta kafir rajam, yang maki-maki dia, yang maki-maki Nabi kita, tetap disuapi makanan ke dalam mulutnya. Sampai-sampai sahabat sendiri yang meninggal yang mendengarnya pun enggak terima gitu. Sampai wafatnya Rasulullah, datang Sayyidina Abu Bakar menyuapi roti ke dalam mulut seorang itu, dia berkata, siapa